kemenangan Erdogan mau disamakan dengan kemenangan Anies di Pilpres nanti? Tentu saja, ini adalah efek dari halu yang terlalu akut. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Di semua survei, tidak ada satupun yang memenangkan Anies sebagai capres pemenang Pilpres. Anies seolah langganan posisi ketiga selamanya. Jangankan posisi pertama, posisi kedua saja Anies ngos-ngosan. Kondisi ini diyakini akan terus stagnan sampai akhir. Hanya ada satu syarat di mana Anies menang, yaitu melalui polling. Itu pun polling dilakukan oleh orang-orang yang punya basis pendukung yang mengarah ke Anies. Salah satu mantan menteri yang terkenal dengan pertanyaan fenomenal, internet cepat buat apa? Mengadakan polling dengan alasan tidak tahan melihat hasil survei yang menjeblokkan Anies. Dia jenuh melihat lembaga survei yang katanya dibayar untuk kepentingan politik. Dengan embel-embel independent polling, Tifatul Sembiring bangga menunjukkan hasilnya ke publik. Anies menang telak dengan suara 82%. Ganjar dapat 9%, Prabowo 8%, dan Erlangga Hartarto hanya 1%. Tifatul mengatakan polling ini independen dan tidak seperti survei-survei Wani Piro. Tapi dia lupa mengatakan bahwasannya followernya mungkin kebanyakan pemuja partai PKS, sehingga mayoritas pasti mendukung Anies. Harusnya hasilnya Anies bisa mendapatkan minimal 99%. Percaya apa kata PKS, maka logika harus dipertanyakan. Siapa yang mau percaya seorang calon presiden bisa menang Pilpres dengan angka sampai 80%? Kecuali orang-orang gampang dipengaruhi oleh propaganda PKS dan mulut manis Anies Baswedan. Refli Harun juga tidak mau ketinggalan bikin polling. Pertanyaan pada polling tersebut berbunyi, siapa capres yang paling berkomitmen mau dan mampu memberantas korupsi? Hasilnya, Anies lagi-lagi menang telak dengan perolehan suara sebanyak 88%, Ganjar 5% dan Prabowo 7%. Sebelum itu, ILC juga membuat polling mengenai siapa capres pilihan rakyat. Hasilnya juga sama, di mana Anies mendapatkan suara sebanyak 65%, sedangkan Prabowo 19% dan Ganjar 16%. Polling-polling tersebut sebenarnya bisa disimpulkan ke dalam satu kondisi, yaitu jika Pilpres diadakan tanpa pemilih Ganjar dan Prabowo, maka Anies dipastikan menjadi Presiden RI. Jadi, kalau Anies mau menang Pilpres, maka pastikan semua yang hadir saat pemilihan adalah pendukung Rizik, pembela PKS, atau kelompok penjual agama dan pemburu nasi bungkus. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka Anies bakal jadi presiden. Kalau kondisi demikian tidak bisa terpenuhi, maka Anies tidak akan pernah bisa menjadi presiden. Paling hebat, Anies cuma bisa jadi presiden PKS atau presiden ormas, misalnya ormas di Petamburan. Mau jadi presiden Indonesia itu adalah mimpi yang tidak akan pernah tercapai. Nalar dan logika mereka yang lebih percaya dengan polling tentu harus dipertanyakan. Memang bukan Wani Piro seperti yang mereka bilang, tapi sampel yang diambil berat sebelah. Dengan kondisi yang sama, kalau polling dilakukan oleh pendukung Ganjar, maka hasilnya adalah Ganjar yang menang. Kalau yang membuat survei misalnya Fadli John, maka Prabowo yang bakal menang telak. Kalau polling diadakan oleh petinggi ormas di Petamburan, sudah pasti pemenangnya adalah Rizik. Tampaknya Nasdem dan PKS semakin bingung. Mungkin saking stresnya mereka melihat Anies yang makin tidak ada harapan, mereka mulai menunjukkan gejala halu. Mereka mulai tidak bisa berpikir dengan jernih dan terlihat putus asa. Baru-baru ini, Presiden Turki Erdogan memenangkan Pilpres untuk ketiga kalinya.
Kemenangan Erdogan lantas dijadikan sebagai kabar penghibur bagi Nasdem dan PKS. Erdogan diprediksi kalah di putaran pertama, tapi berhasil jadi pemenang. Kondisi ini dicocok-cocokkan oleh Nasdem dan PKS, di mana Anies tidak pernah diunggulkan seperti di Pilgub DKI 2017, tapi bisa saja menang Pilpres. Kemenangan Erdogan mau disamakan dengan kemenangan Anies di Pilpres nanti. Tentu saja, ini adalah efek dari halu yang terlalu akut. Kalau Prabowo akhir-akhir ini sering menjual kedekatannya dengan Jokowi, maka kubu Anies menjual kemenangan Erdogan sebagai obat anti galau. Kubu Anies lupa kalau yang mereka lawan saat Pilgub DKI adalah seorang Ahok yang menjadi sasaran empuk permainan SARA oleh kelompok pendukung Anies. Ditambah lagi ada peluang emas saat Ahok terkena kasus. Sehingga Anies menang itu bukan hal yang mengherankan. Kemenangan 58% bukan angka yang fenomenal. Anies menang karena beruntung berada di momen yang tepat, didukung oleh kelompok yang ahli dalam dunia politik identitas. Kita semua tentu bertanya-tanya, apakah tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dari Anies, sehingga Anies harus dikaitkan dengan kemenangan Erdogan, atau bahkan harus memakai nama SBY untuk menyerang Jokowi soal pembangunan jalan? Mereka kelihatan sangat tidak percaya diri dengan kemampuan Anies. Bahkan Anies sendiri tidak yakin dengan peluangnya di Pilpres. Padahal Anies Baswedan punya banyak prestasi yang jarang dimiliki pemimpin lainnya. Misalnya, naturalisasi sungai yang sampai saat ini masih berupa angan-angan. Rumah DP 0 rupiah yang tidak ramah di kantong rakyat menengah ke bawah. Sumur resapan yang bukan menyerap air, tapi lebih suka menyerap anggaran. Kali yang bau ditutupi dengan kain hitam. Peresmian gardu listrik untuk MRT dibuat jadi seremonial. Memasang toa peringatan banjir. Mengubah istilah rumah sakit dan nama jalan. Menjadi sosok yang dermawan dengan cara mengusung konsep kelebihan bayar. Hanya pemimpin yang punya nyali yang berani meniru apa yang dilakukan Anies. Bahkan saya yakin Jokowi yang bernyali besar tidak akan berani seperti Anies. Prestasi unik ini harusnya digaungkan sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Sangat cocok dengan konsep perubahan yang Anies tawarkan. Tidak perlu menjual nama orang lain seperti SBY atau Erdogan untuk terlihat keren. Anies sudah memenuhi syarat sebagai capres yang inspiratif dalam hal tata kata dan prestasi receh. Sebagai penutup, marilah kita dukung supaya Anies menang polling, karena memang itulah yang bisa dia menangkan. Anies bahkan pantas diberi penghargaan sebagai juara polling politik. Biarlah dia menjadi presiden bagi para pendukungnya yang halu, asalkan jangan menjadi presiden Indonesia. Indonesia mau melaju kencang dan butuh berlari cepat, bukan berjalan lamban seperti hasil kerja Anies saat jadi gubernur DKI. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.